kasih Mbak Diza. Sebenarnya nggak ada yang fake, nggak ada yang beneran ya. Cuma dari kemarin mau nyapa Pak Said dulu, Pak Said Zaidansyah. Terima kasih udah gabung sama kita di acara ini. Kita dari minggu-minggu lalu sudah banyak mengadakan acara nih Pak dari IDN Australia gitu ya. Kita bikin webinar beberapa kali. Cuma memang isunya dari ketahanan pangan, membangun optimisme di bidang perekonomian dan lain-lain gitu. Nah kemarin dikabarin sama Tante Diza kalau ini kali ini kita mau hiburan nih. Kayaknya memang masyarakat daripada capek ya ngomongin tentang membangun optimisme, kenapa nggak kita coba membawa itu dengan lebih fun, walaupun ujung-ujungnya ya kita harus tetap optimis begitu. Jadi ini kita berlangsung dulu nih Pak Said acaranya. Terima kasih sudah bergabung. Nanti next ikut-ikut lagi ya Pak untuk isu-isu lainnya. Oh boleh dong, siap. Boleh, siap. Nah, mau ucapin selamat datang untuk para bintang tamu kita dan para sahabat-sahabat kita yang selalu cinta Indonesia. Ada Kak Panji yang udah menari, ya kan? Mungkin bisa satu-satu pakai entrance tarian gitu kali ya, biar lucu. Kak Panji, makasih udah gabung. Kak Ernest, thank you udah gabung sama kita di sini. Kak Gilang, makasih udah gabung. Dan Kak Ramzi Paloh, makasih udah gabung sama kita di sini. Ngeri, Ramzi Paloh, ngeri. Kasih SO dong, kasih SO. Dan teman-teman semua di sini sebenarnya kita akan lebih santai, nggak ada gitu memberikan apa ya satu-satu kesempatan untuk presentasi misalnya gitu, nggak ada. Di sini kita temanya having fun aja, tapi juga nanti teman-teman di sini bisa sambil tanya ke para narasumber kita yang ada di sini. Lebih santai, lebih light pokoknya di episode kita kali ini. Terus yang pertama mungkin untuk mengawali, Pak Said mungkin ada ingin mengucapkan sepatah dua kata gitu Pak. Oh, makasih Mbak Ola atas kesempatannya. Makasih juga teman-teman IDN Australia udah banyak bikin kegiatan ya yang membangkitkan semangat, yang membuat tagline di rumah aja itu menjadi satu tagline di mana bukan cuma kita di rumah nggak ngapa-ngapain, tapi juga di rumah sambil menghibur diri, sambil having fun, sambil belajar. Karena ini memang global pandemic ini sesuatu hal yang memang nggak baik. Banyak negara tidak siap, banyak negara tidak bisa respon dengan baik ya. Tapi saya salut dengan Australia. Australia itu menurut saya salah satu negara yang bisa merespon COVID-19 dengan sangat baik. Bahkan saya dengar di Canberra, Australian Capital Territory, kasus COVID-19 itu udah zero. Jadi udah nggak ada lagi orang yang terkena COVID-19. At least itu seminggu yang lalu. Saya kurang ngikutin perkembangan hari ini. Saya juga tahu karena adik saya kebetulan tinggal di sana. Tapi juga saya mau sampaikan kepada teman-teman dari diaspora ya. Saya dapat info dari panitia ini yang hadir diaspora tidak hanya dari Australia tapi juga diaspora dari Prancis, Ibu Yeti, dari Singapura dan dari negara-negara lain. Pokoknya kita jangan kecil hati, jangan putus asa, jangan frustrasi. Ini adalah tantangan COVID-19. Ada pepatah yang mengatakan, if it does not break you, it will make you stronger. Jadi saya yakin bahwa COVID-19 ini akan menjadi satu ajang ya buat kita naik pangkat lah. Kita sebagai manusia, kita juga sebagai kemanusiaan, sebagai humanity. Jadi saya yakin juga dunia akan berubah setelah ini, tapi mungkin akan berubah menjadi dunia yang lebih baik begitu ya. Jadi dunia yang mungkin lebih damai, yang juga mungkin lebih clean, lebih efisien dalam melakukan sesuatu. Jadi mungkin tidak boros seperti dulu, tidak boros energi, tidak boros duit dan sebagainya. Saya juga mungkin tadi dititipin pesan sama IDN Australia untuk juga informasikan ya bagaimana sih sekarang kerjasama antara atau bagaimana sih pandangan pemerintah atau masyarakat Indonesia tentang diaspora. Jadi mungkin saya perlu infokan mungkin bagi teman-teman yang belum terinfokan bahwa sekarang diaspora itu mungkin lebih pull back a bit ya, bahwa pemerintah itu salah satu program utamanya adalah pemberdayaan sumber daya manusia. Itu programnya Presiden Jokowi disebutin beberapa kali. Nah, untuk memberdayakan human capital itu Presiden Jokowi berkali-kali menyebutkan
pentingnya juga untuk memberdayakan, empower diaspora, dan khususnya diaspora bertalenta. Jadi sekarang pemerintah melakukan berbagai kegiatan to reach out to diaspora ya. Jadi kayak misalnya Kemenristek Dikti, kita kemarin ada dialog dengan beliau juga mengatakan ada grant khusus untuk para diaspora ilmuwan. Terus juga mereka melakukan pemantauan terhadap ilmuwan-ilmuwan yang berprestasi, dan juga mereka mencoba untuk melakukan kerjasama antara diaspora Indonesia di luar negeri dengan yang ada di dalam negeri. Satu lagi juga sekarang saya lihat BUMN juga udah mulai banyak merekrut dalam posisi-posisi senior diaspora kita gitu. Banyak sekali, belum banyak sekali, tapi ada beberapa BUMN yang mungkin CEO-nya ataupun C-level positions-nya itu diikuti oleh diduduki oleh para diaspora. Bahkan juga di kantor staf presiden juga ada beberapa diaspora yang saya kenal. Jadi kalau bukan sekarang minimal di periode yang lalu. Jadi kalau saya boleh sampaikan mungkin final note adalah ini adalah kesempatan juga ya bila kita di rumah aja COVID-19 untuk belajar hal baru, belajar perspektif baru. Sekarang juga banyak sekali kesempatan untuk belajar online. Banyak sekali kursus-kursus online yang gratis, bahkan Harvard juga membuka beberapa kursus mereka yang dulu berbayar sekarang menjadi gratis. Tapi selain itu juga sekarang adalah kesempatan kita juga harus refresh our minds, refresh our brain gitu ya. Jadi refresh our soul. Jadi saya lihat IDN Australia spot on gitu bikin kegiatan seperti ini, apalagi yang akan memberikan pencerahan, penghiburan buat kita nih adalah tokoh-tokoh komedi kita yang luar biasa. Ada Om Gilang, ada Kang Ernest, ada Mas Panji, ada Pak Ramzi. Memang saya mirip, ada miripnya emang sama Pak Surya Paloh nih. Semoga ini tanda-tanda bakal masuk Nasdem nih, jangan-jangan. Mungkin sekian aja dulu dari bajunya saya. Udah biru tuh Pak. Udah biru juga itu ya. Saya lihat juga logonya tuh udah mirip dengan logo Nasdem tuh bajunya tuh. Makanya udah cocok deh. Oke, mungkin segitu aja Mbak Ola. Maaf nih kalau agak kelamaan. Oke, thank you. Thank you Pak Said. Nggak kelamaan kok. It's very warm welcome for us. Dan untuk teman-teman keempat sahabat-sahabat kita nih, sok sahabat ya, sok deket padahal enggak. Aku sih siap jadi sahabatmu, Mbak Ola. Oh gitu. Iya. Boleh. Walaupun kita belum berjumpa, Kak Ola sahabat aku. Wah, Iya. sahabat online ya. Ya Apa? udah. Sahabat Iya. online sekarang. Karena kita punya the new normal ya selama COVID-19 ini, pasti kan ada kebiasaan-kebiasaan yang baru nih sekarang, kayak tadi Pak Said bilang nih, kita akan menuju sesuatu yang baru, tapi ini akan menjadi sebuah kebiasaan yang baik buat kita. Nah, boleh dong, aku pengen kakak-kakak ngobrol santai aja. Aku di sini nggak mau jadi moderator buat kalian, karena nggak mungkin bisa juga, karena kalian semua adalah keempat moderator-moderator hebat nih. Jadi aku serahin aja langsung conversation ini, pembicaraan ini ke kalian berempat untuk bisa memandu acara ini dengan sebaik-baiknya. Saya delegasikan tugas moderator ini kepada yang lagi bengong aja, Kak Ernest, boleh silahkan. Nah, Ernest. Ramzi, kan udah di meetingin kemarin. Silakan Pak. Enggak. Ramzi. Guys, Oke. ini acara diserahin ke kita closing aja apa nih sekarang? Sebelumnya gue mau menyapa Delia juga, karena kebetulan gue pernah ke Korea, jadi Beneran gak sih? Henry ya. Itu beneran gak sih? Halo Panji. si Ernest mah suka nggak percaya. Bilang Dirga nggak usah sombong kalau pernah ke Korea. Gue juga pernah ke Korea. Gue juga bisa bahasa Korea. Mau dites? Coba, ayo. Sunziro hono, kunsu sunso. Ya nggak? Gila. Delia. Kenapa Nes? Halo Panji. Gua beli bodrek aja nih, Halo. gua tau. Halo Delia. Ernest. Annyeong. Annyeong opa. Delia. Annyeong opa. Sorry ini. Sarang nih. Sorry ini tiga cowok-cowok jadi pada genit sama Delia, gue genit sama Pak Stefanus Titus Wijaya aja deh, Pak Stefanus. Iya, temboknya oren, orang elit ini mah.
Saya mau lihat di antara yang nonton ada yang temboknya hijau nggak di belakangnya nih. Awas aja nih kalau ada yang temboknya hijau nih. As rumah Ada nggak sih Betawi yang banget lagi ya, nonton rumah ini kayak temboknya Betawi. background apa Pak Stefanus? Hah? Nggak ada. Kenapa? Enggak. Tadi terpesona dengan Mas Panji Emang saya. Pak mesin Stefanus saya. ada di mana Pak Stefanus? di Singapura, Pak. Oh, deket dong. Cakep. Indonesia di mana Indonesianya? Indonesia di Cimahi, Bandung. Hah? Cimahi? Iya. Aku pikir di Pluit. Parah. Woi, Anda ini aneh-aneh Anda ya. Anda Kita tidak baru semua kenal. Tidak semua yang matanya seperti saya dan Pak Stefanus itu tinggal di Pluit. Ada Oh. juga yang di Sunter. Anda jangan gitu. Temen mesra, tumber atau Balas dong Pak Stefanus, saya kira Ramzi tinggal di Condet gitu Pak. Jalan minyak Oke. wangi. Oke. Ya, sih. Mungkin bolehlah gue buka dulu deh sebentar lah ya. Selebihnya nanti ngobrol-ngobrol lagi. Khadijah mana? Khadijah harus masuk frame tuh. Kesian udah make up tuh. Udah. Udah make up dia itu. Lu buka rahasia aja lu. Oh kan udah cantik kan. Dia cantik dari dulu. Oke, sebelumnya buat gue pribadi makasih udah mendapatkan kesempatan gabung sama orang-orang hebat, saudara-saudara kita yang sedang berada di luar negeri dengan kesibukannya masing-masing, bekerja, belajar, dan lain-lain. Beberapa waktu yang lalu dihubungin sama Kak Diza, akhirnya alhamdulillah sekarang bisa terrealisasi pertemuan kita. Mau yang ada di Australia, di Singapura, di Perancis, di semua lah, termasuk juga kita yang ada di Indonesia, mungkin rasa kita semua sama kali ya dengan kondisi kayak begini. Tapi di Indonesia, khususnya di Jakarta, ada rasa optimisme nih, karena Tanah Abang udah penuh. Tanah Abang udah penuh. Tanah Abang udah penuh, udah macet. Wah, luar biasa. Berarti si Corona mungkin udah kabur kali dari Jakarta ya. Nah, mungkin apa yang kita rasain semua sama kondisinya. Ya, apalagi kalau bukan kita optimis gitu kan. Optimisnya kayak gimana ya? Mungkin caranya yang berbeda-beda. Kalau tadi ngomongin Delia itu, Delia dari Korea ya? Serengil. Anyeng-anyengan. Salah dong, woi. Kenapa Susah anyang-anyangan dong, Anda? Pak. Bukan dong. Oh, Delia, aku juga udah pernah ke Korea tuh. Delia mana sih mukanya? Lu geser-geser, makanya kalau pakai komputer lu ngerti caranya. Bukan lu yang geser, bego. Woi, kita. Anda nggak perlu geser. Orang tua, Udah lucu, orang tua. Udah lucu ya. Udah lucu. Oke, dari gue sih untuk sementara itu aja. Pokoknya pada intinya seneng banget. Karena nanti gue di 2024, gue rencana mau nyalek Asik. itu lewat Dapil Jakarta 2. Jakarta 2 itu Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, sama luar negeri. Nah, ini nih gue Ini serius nih. Serius dia kirim bercanda. Serius. Jadi tujuan ente Guys, ada yang ngegabungin kampanye. kita di sini buat nyari suara begitu? Lu kampanye ngomongin politik dalam kondisi kayak begini. Lu orang sarap yang terkoordinasi. Aja sarafnya terkoordinasi. Jangan gitu, Gilang Dirga tadinya mau mulai masuk itu tadi. Kenapa, Bang? Udah nanti saya sampaikan aspirasinya ke Pak Surya Paloh ya Kak Ramzi. Ger. Aduh, sarangnya Mbak Ola. Bawalah. Ya, aku ada pengalaman tuh waktu di Korea tuh nggak bisa dilupain tuh sampai sekarang tuh. Kemana aja ke Korea? Udah, ke itu. Kemana aja? Biasalah. Ke Winter Sonora, ke Tanjung, ke Bisa ngomong Korea dong? Bisa ngomong Korea dong? Bisa nggak dong. bisa. Tapi Nggak ngobrol bisa. sama orang Korea bisa. Waktu itu aku makan Apaan? itu tuh, Mm-mm. makan apa ya? Apaan? Yang ayam tapi dalamnya ada nasi kayak ada rempah-rempah itu apa tuh?
Ayam ini. Rames. Apa? Sabana, Takci, sabana. takci. Kayak Enggak itu. kayak Kok ayam sabana? Iya, samgyangtang. kayak Samgyangtang. kayak sop ada ayam kecil gitu. Ayam Iya, kita iya. Itu namanya kayak- samgyangtang. Aku kan masuk Sam- tuh dengan aku tuh masuknya udah ngantri. Pas masuk, pas duduk disediain air putih, disediain air putih di gelas kan. Air putih sangat bening. Aku minum, enak nih air anget. Nggak tahu nih arak, mampus nggak? Oh, Astagfirullahaladzim, Ramzi. itu bukan, itu magoli, arak beras. Hah? Bukan. Oh, air tajin, Ji. Lu minum air tajin. Oh, Bakal ngirim tanaman kalau bini gua air tajin bakal ngirim tanaman, ngapa lu minum? buat orok ngaco lo ya. Kok Mbak Delia tadi ngomongnya medok sih? Ya Mbak Yeti. Aku lama di Surabaya. Aku lama di Surabaya, Mas. Oh mantes. Pantes waktu aku ke Korea kok sepi banget. Ternyata dirimu belum hadir. Oh gitu ya. Dulu. Boleh nanya dong? Ini Ramzi kenapa tiba-tiba ngilang dah, koneksi internetnya masih Nah, daya. baru ada. Masih. Itu Bu Yeti mau nanya. Iya. Mana? US Bu Yeti robot. mau nanya. Boleh nanya? Boleh, Boleh Bu. nanya nggak? Boleh nanya nggak? Boleh Pak Makasih. Stefanus, tapi Bu Yeti Saya dulu mau nih. nanya untuk semua. Nanyanya ada 3 pertanyaan. Untuk Mas Panji, Mas Gilang, Mas Ernest, sama Mas Ramzi. Pertanyaannya sih gampang, tapi bisa dijawab ya, biar kita tahu juga. Pertama, masa kecil seperti apa yang telah Anda miliki, maksudnya kalian miliki. Itu pertama. Terus kedua, peristiwa terbaik dan terburuk apa yang pernah kalian alami? Itu pertanyaan kedua. Dan terakhir, pertanyaan ketiga, kapan atau umur berapa pertama kali kalian jatuh cinta? Bagaimana kejadiannya? Boleh dong kita dengar? Oke, sampai sarapan mau nguping-nguping. Tuh, enak banget ini kalau ini ibarat tabrak lari nih ya, nanya lari ya. Habis nanya terus udah kalian jawab saya sarapan. Enak banget, Bu. Aduh, Panji Mas hilang, Ernest Panji. enggak sambil dengar kok. Panji hilang. Suara saya tadi hilang. Panji mana, Panji? Panji kenapa? Ji, Panji nggak pede dia. Bu Yeti kalau saya bisa jawab itu kain di belakang buat saya ya, Bu. Boleh katanya tapi ke mute. Boleh sekali. Waduh. Yang penting datang dulu ke Paris. Pasti. Nggak bisa ditiki apa dari Paris nggak ada JNE. Mahalan tikinya lebih mahalan tikinya daripada Mas kainnya. Ernest ke Paris. Bener juga. Ibu Yeti, salam kenal Bu Ya. Yeti. Ya, Ramzi salam ini kenal kebetulan kembali. bisa bahasa Prancis, Bu. Silakan, Bang Ji. Ah oui, c'est vrai. Bon, bonjour. Comment allez-vous, Babon. Ramzi? Comment tu t'appelles? Je m'appelle Yeti. Lo mau nyelepet apaan? Ada katapel segala. Ernest norak lo nggak bisa bahasa Prancis. Comment tu t'appelles itu siapa nama kamu gitu. Oui. Je m'appelle Yeti Aritonang, j'habite à Paris. Et voilà, je travaille à Paris. Udah nih, nggak ngerti lagi nih. Et toi? Et toi, qu'est-ce que tu fais à Jakarta? Ya Bu, dia udah tua memang. Udah tua di Jakarta. Oh, Sino, tadi pertanyaannya yang masa kecil seperti apa yang kalian alami, bahasa Perancisnya gini. Quelle sorte d'enfance avez-vous eu? Yes, bahasa the Perancisnya. Di belakang Yang- itu yang bikin jadi Prancis banget. Yang saya tangkap cuman pokoknya tadi Ibu Yeti ngomong tulodong aja tuh tadi saya nangkap tuh tulodong tuh. Bukan Pak SCBD ya, NT, bukan. Bukan ya. Kalau ngomongin masa kecil, Bu, ini Panji udah paling pas sebenarnya untuk cerita. Iya. Dia sudah Saya kan merasakan bertanya yang namanya tentang sifatnya. Jepang
uang bakri dari kecil, betul Panji? Ntar dulu, sebelum saya jawab, Nah, Ibu Yeti kan ada 3 pertanyaan. Kita tampung dulu. terus Silakan, Tadinya Ibu. Enggak, lu Yang pilih pertama. aja lu mau jawab yang mana gitu aja. nggak pilih aja. Satu, gitu aja. tiga-tiganya dijawab dong untuk semuanya. Kan beda-beda ininya. Masa Enggak, kecilnya, Berarti mohon peristiwa maaf, jawab terbaik. satu, Ramzi jawab satu. Pas kan udah. Pas. Saya jawab yang pertama. Baik. Masa kecil saya penuh dengan penindasan. Astaga. Ibu Yeti, saya sekarang tingginya 180, tapi dulu saya kecil sekali. Waktu saya SMA, badan saya kayak anak SMP. Waktu saya SMP, kayak anak SD. Waktu SD, saya kayak anak TK. Waktu TK, saya seperti zigot. Kecil sekali saya. Jadi, Kok bisa dimanapun... begitu terbalik? Iya, makanya di mana-mana saya selalu ditindas sama teman-teman saya karena badannya saya paling kecil. Nah, karena saya sering ditindas, maka saya punya skill untuk melindungi diri saya dari tindasan tersebut, yaitu melawak, Bu Yeti. Makanya saya, supaya nggak dibully dan nggak dipukulin, saya kerjanya menghibur masyarakat. Jadi anak-anak yang nakal suka sama saya, anak-anak yang baik suka sama saya. Yang nggak suka sama saya cuma guru karena saya ngoceh mulu di sekolah. Saya waktu itu pernah digampar guru, saya ingat. Gurunya bilang gini, sebenarnya kalau dipikir-pikir, nih gurunya rada condescending kepada perempuan sih kalau dipikir-pikir ya. Tapi dia ngomongnya gini, Panji, kamu ini banyak ngomong saja. Emang kamu mulutnya 2, mulut di atas dan mulut di bawah. Terus saya ketawa, digampar. Habis lucu mulut di atas dan mulut di bawah maksudnya apa? Tapi ya intinya saya dari kecil, badannya kecil, istilahnya late bloomer. Saya baru menjulang tinggi tuh waktu SMA kelas 3 dan masuk kuliah. Terus akhirnya jadi seperti sekarang deh begitu. Itu kisah saya. Sama kayak Itu Gilang Dirga dulu kurus banget loh. Sekarang lihat tuh, melar banget deh. Body shaming lu, Ramzi. Masih muda. Body shaming lu. Mau jadi caleg jangan body shaming. Iya loh. Banyak Terus, SJW tadi kan sekarang, pertanyaan banyak kedua. SJW tahu. Apa SJW? Pertanyaan yang kedua tadi kan peristiwa terbaik dan terburuk apa yang pernah kalian alami? Kalau bahasa Perancis gini, quel est le meilleur et le pire événement qui vous soit arrivé? Saya nangkep kelelawar sama monkey tadi Bu Yeti. Ada kelelawar, ada monkey. Saya nangkep tuh barusan tuh. Enggak gitu. Ada Nes. Lu gitu. nggak nyimak. Lu nggak nyimak Nes. Kelelawar, monkey tadi gue denger. Enggak ya? No. Enggak. Quel est le meilleur? Quel est Oh, le meilleur? Apa yang pernah terbaik yang dialami dan yang pire itu terburuk? Événement itu kejadian yang pernah dialami, qui vous soit arrivé, yang pernah Anda alami gitu kalau bahasa. Ibu Yeti, Saya menurut jawab. saya, ya baru mau. Iya. Sorry. Ngelek. Iya, Ji. Lu Mau dulu, nunjuk Ji. Ramzi. Enggak, gue mau nunjuk Ramzi tadi. Ramzi udah paling bener tuh yang kayak gitu-gitu tuh tadinya Apa? tuh gue mau bilang gitu. Apa-apa? Pertanyaan Ayo, nomor 2 tuh Ramzi banget kan. Tapi Ernest mau jawab peristiwa. sih. Tadi waktu Ibu Yeti Peristiwa. bertanya, gue nggak ada audionya, jadi gue nggak tahu pertanyaan. Ih, bokis. Itu alasannya jelek. Bokis. Udah Tinggal cocok gua jadi ulang. caleg lu, cocok jadi caleg, pinter ngeles, cocok. Tinggal gue ulang pertanyaannya. Bu Yeti, Udah Ernest. peristiwa terbaik dan terburuk apa yang pernah kalian alami? Lu, gara-gara- Tuh. Oke, peristiwa terburuk yang pernah saya alami waktu itu apa ya? Bang, udah Bang, jangan ceritain Ah. ini, Bang. belum sedih, belum. Oke. Saya pengalaman terbaik dulu ya. Pertama pengalaman terbaik pertemuan sekarang hari ini dengan Waduh, saudara luar saya di biasa. sana. Luar biasa. Itu pengalaman terbaik. Politisi sejati Anda ini. Di mana-mana menjilat. Di mana-mana menjilat. Itu kalau lu bilang di mana-mana gue menjilat berarti pas gue masuk ke partai politik. Benar. Mantap. Makanya gue Delia muncul lagi, Delia. Sarangnya. Delia, Sarangeo. Aku tetap Delia tim kamu pasti di mana? panas. Di Seoul ya? Iya, aku di Seoul. Udah pernah kesel kan? Woi, Itu ini yang tanya coba siapa ya? pertanyaannya Ini yang Tante tanya Yeti siapa? belum dijawab semua ini, woi. Iya benar. Oke. Yang terburuk Udah apa, geser-geser Bang? aja. Yang terburuk apa Ramzi?
Oke, terburuk apa ya? Terburuk terburuk banget gitu yang akhirnya gue jadi kepikiran depresi maksudnya jadi trauma. Alhamdulillah sih sampai sekarang belum ya, masih standar lah ya. Kayak waktu masih sekolah, nakal apa normal biasa lah. Cuman ya kalau pengalaman terburuk banget sih belum ada. Standar aja Bu Yeti. Belum ada yang akhirnya jadi bebekas sampai sekarang itu belum ada. Ramzi kurang terbuka kepada kita, guys. Tidak mungkin. Jujur, Ramzi menutup dirinya. Aku cerita tentang masa kecilku yang penuh penindasan. Ramzi tidak ada apa-apanya. Oh, kalau cerita masa kecil itu gue banyak. Gue ini anak satu-satunya yang dirawat sama seorang janda dan nenek. Gue cuma hidup bertiga. Wah, luar biasa nih. Gue lahir dan besar di Menteng Wadas tuh, di Jakarta Selatan tuh. Di belakang SPM Guntur, di belakang Minangkabau. Anaknya Tante Afia. Kok tahu sih? Olah. Tahu dong, itu kan temennya Mama. Wah, jadi ini mah. Jadi ini barang nih. Jadi ini barang nih. Bareng Kak Ramzi. Sombong Ramzi, lupa pernah ketemu sama Ola, sekarang genit lu brengsek lu. Star syndrome. Star syndrome. Aku masih keponakannya Tante Diza tuh, Tante Diza Alia. Loh, ini dia. Ternyata kalian sedekat itu. Kenapa nggak dijadiin sekalian aja kalau udah deket? Ya. Iya. Dulu aku masih kecil, terus kayak ngeliat Kak Ramzi, wah artis ya ampun, aku ngefans banget. Gitu. Berawal dari mata, indahnya senyuman, mengapa jadi resah? Pakai jurus ini enggak? Ola, Ramzi pernah pakai jurus adek mau casting adek gitu? Enggak. Gue pengen tahu deh. Itu jurus sutradara itu jurus sutradara lu, Ernest. Makanya lu sekarang jadi sutradara, lu biar bisa melakukan hal itu, siapapun di casting. Ernest ini sutradara besar loh, filmnya box office terus. Ernest. Dan pemainnya cantik-cantik semua. Pertanyaannya, nah paham kan lu? Paham. Pertanyaannya yang dikejar sama Ernest bukan yang ceweknya tapi cowoknya. Lu pikir kenapa di film terakhir gue dari Reza Rahadian? Iya. Karena ini suka yang bewok-bewok. Berarti Ernest suka Surya Paloh. Ya, mantap. Oke, gue lanjutin ya. Gue lanjutin ke... Gue nggak nangkep barusan maksudnya. Kan bewok. Gue alihin, Nes. Tenang, Nes. Belok, dia bilang belok. Budek lu udah pakai headphone juga. Belok. Buang headphone lu, buang. Udah pakai headphone. Gue pikir bewok, Nes. Belok. Aduh. Ya Ramzi, silakan. Ya, gue yang tadi kebetulan Allah udah tahu, gue hidup sama seorang janda dan nenek. Gue hidup dengan pas-pasan. Tapi gimana caranya emak gue bisa menyediakan apa yang dibutuhkan pada saat usia gue, SD, SMP, jadi semua terpenuhi. Dan gue anak satu-satunya, kebayang gue tinggal di kampung anak satu-satunya, sementara anak-anak yang lain bisa bermain secara bebas. Gue enggak. 17-an anak-anak yang lain bisa panjat pinang, kotor-kotoran, gue tidak boleh ngikut. Sampai gue akhirnya ke kampung sebelah, akhirnya gue ngikut. Anak-anak yang lain jam 5 sore main bola, dekil-dekilan, gue di pinggir lapangan udah rapi, pakai bedakan, pakai kaos dimasukin ke dalam celana. Dan uniknya mak gue kalau kasih bedak nggak ditabur gitu, gue dimasukin ke kantong plastik, gue dikocok-kocok gitu. Lu bocah apa donat? Lucu banget. Tapi Ramzi legend bener dah. tapi dengan segala macam keterbatasan yang dimilikin sama nyokap sama nenek gue, akhirnya bisa apalagi gue anak satu-satunya, gue bisa apa ya, bandel iya, SMP bandel, SMA bandel, kuliah main, ikut-ikut syuting awalnya 98, 99, nah akhirnya sampai sekarang. Tapi paling tidak ada satu pesan yang buat gue sih itu sangat berharga banget. Itu udah deh, maksudnya
kita boleh nakal, wajar sesuai dengan usianya, tapi jangan terlalu kelamaan, keasikan, akhirnya takutnya nanti kita nyesel di depannya gitu. Nah, dan hal yang paling penting harus dilakukan adalah menghargai orang yang memberikan jasa kepada kita. Nangis lu dia. Gila loh. Panas weh, AC-nya mati di sini. Nah, kalau pertanyaan ketiga dari Bu Yeti tadi saya bisa jawab. Kapan pertama kali jatuh cinta? Pertama kali jatuh cinta itu saya membuat puisi, Bu. Kebetulan puisi yang saya buat itu puisi berbahasa Perancis. Oke. Kalau Ibu mau mendengarnya, saya akan sangat senang hati. Kalau nggak salah puisi itu lu bacain pakai logat Mario Teguh kan ya, Gil ya? Ya masa saya baca puisi dengan kalimat seperti ini, kan tidak mungkin. Pak Ahok, apa kabar Pak Ahok? Baik, alhamdulillah. Ya. Saya sekarang sehat, alhamdulillah. Ramzi gimana? Pak Ahok, Sehat, hati-hati tuh ada Ahok. Anies, Pak Ahok. Pak Ahok, ada Anies tuh, hati-hati Pak Ahok. Sudah teman, kamu jangan mancing ya. Gue pikir lu berubah jadi Anies juga. Ayo dong. Kan lu Bisa jago. ya? Agak susah sih sebenarnya jadi Anies. Yang Gilang Dirga nggak bisa impersonate itu Pak Jokowi karena berat badannya jauh. Kata siapa lo? Bisa. Sebentar, puisi Assalamualaikum, dulu Pak tadi Jokowi. sampai mana puisi itu? Oh iya benar puisi. Mau puisi dulu apa mau saya dulu yang bicara? Bapak sehat Pak? Itu siapa sih Pak Harto ya? Jokowi nyet, kenapa jadi Pak Harto sih lu? Ini Pak Jokowi bego. Kenapa kamu nanya gitu? Kenapa kamu nanya gitu? Ini dia baru. Ini baru. Dulu kamu nanya gitu. Iya. Bu Yeti, saya baca puisi ya Bu ya, pakai bahasa Prancis. Mohon maaf kalau Dengan senang pronunciation-nya agak mendengar sedikit ya. kurang karena udah lama banget aku bikin puisi ini. Pertama kali aku jatuh cinta pas SMP. Lucu nih pasti. Ini lucu pasti. Jangan digituin dong. Tugas kita menghibur. Semakin digitukan bebannya semakin berat. Iya. Enggak kan Untung ada maksudnya kawan kan sama Delia. ini maksudnya kan justru pengen ngebantu lu lang gitu. Oh iya. Ayo, Lo nggak bantu untuk menjerumuskan gua itu namanya. Ayo, mulai. Je adore aller les vous nocturnes. Au face de tristesse, au grande nocturne. Et aimer de haute place. Ini apa sih? Autan segala macam. Lu baca gila. Gua baca. Lu tau gak gue cari apa? Main majalah. Lu mau Puisi review Prancis. puisi? Palsu. Bener gak sih Bu Yeti? Gilang Dirga Pronunciasinya. menipu Yeti. Prononciasinya, oui. Ya, Voulez-vous coucher avec moi? Jangan dong. bien Oh, sûr. iya, bener. Halo. Lirik lagu. Enggak, masanya enggak. Ya Allah Gilang Dirga hati-hati lo. Be careful what you wish for lo. Diiyain lo. Lep lo langsung. Makanya. Ah, It was just a Nah. song. iya. Itu bahkan lu ngomongnya nggak terdengar kayak orang Prancis ngomong C'est lah. une poète aussi. Ma réponse, c'est une poète aussi. Jadi jawaban saya juga puisi gitu meningkalinya. Comme C'est une poète aussi, ma réponse. Croix de monsieur. Apa lagi itu? Ibu Yeti, Tahu. Ibu Yeti, Oui, Ibu Yeti. oui, Wi itu iya, Bang. Oh, oke. Ibu Yeti kenal oui. penyanyi senior gak Ebit GAD? Oh iya, Tahu? tahu. Kan tinggal di Nah, ini Indonesia sesuai tahun dengan- 87. Oh, oke. Oke. Langsung saja kita saksikan penampilan Ebit GAD. Ah, ini dia. Oh. Ini alasan gua datang nih ke sini. Di matamu masih tersimpan selaksan peristiwa. Bahumu menanah
gambaran perjuangan. Terima kasih. Om Iwan apa kabar Om Iwan Fals? Ada Iwan Fals. Om Iwan apa kabar? Bahumu yang dulu kekal, legam terbakar matahari. Mbak Krisdayanti. Mbak Krisdayanti, apa kabar? Timang. Anaknya Musang. Mbak Krisdayanti atau Mas Anang ya? Ada Nggak tahu. Aneh bener. Benar ku mencintaimu, tapi tak begini. Kau hianati hati ini, kau curangi aku. Bu Yeti langsung pergi denger lu nyanyi lah. Pergi langsung. Enggak, katanya enggak. Bu Yeti mau bawa handphonenya ke kamar kayaknya. Paula, Ini ada pertanyaan. Kenapa Kak Paula. Ramzi? Ya. boleh teman-teman yang lain mana nih? Dari negara-negara lain. Teman-teman dari Kak Ramzi, saya perwakilan dari Aljazair nih mau nanya. Pakai bahasa Aljazair dong. Bahasa Aljazair aja nih saya nih. Ya, boleh, silakan. Mau cerita dikit Kak? Ernest mau cerita. Ernest mau cerita. Cerita apa? Boleh. Lu mau ngapain, Ji? Nggak ada, Pakai mau bahasa goblok-goblokan Aljazair. aja gua tadi. nggak ada juntrungan gua. Namanya juga orang bego. Lu mau ngapain, Nes? Ya, gue tiba-tiba keingetan pas kemarin gue ke ini pengalaman udah menyenangkan sih. Di sini ada yang di San Francisco nggak sih? Ada yang di San Francisco nggak? Anyway, kemarin Hai, saya perwakilan San Francisco, Kak Ernest. Nah, iya. I am from... Iya, Anda yang wijen apa kacang coklat nih? Emang martabak, gila, bukan dong. San Francisco Rawamangun. Baru kemarin gue pesen. Yang di luar pada kangen masakan Indonesia nggak sih? Nah, apa yang kangen tuh? Ntar dulu Ernest mau cerita, guys. Oh, iya bener. Buset dah, Ernest, lu. Bilang, Maaf, lu masih Goblok. kesel sama Ernest belum diajak-ajak main film lu. lu juga kan? Gue juga, guys. Tapi gue Lu nggak kalau diajak Panji, sama... Panji wajar Iya. kurang lucu. Bukan, gue kalau misalkan diajak main filmnya Ernest, nanti pendukung Ahok pada kagak mau nonton tuh film. Aduh. Terus Ernest mau cerita, guys, diem lu semua. Ernest mau cerita, Oke. go bro. Oke. Bro, cerita bro. Kagak. Kemarin kan gue sama Samsung kan ke San Francisco tuh. Gue satu pengalaman buat gue cukup sedih gitu, tragis gitu, sedih gitu. Gue lagi di supermarket kan. Terus gue lagi kan di sana kan ada satu orang yang sama pihak Samsungnya itu disiapin lah buat nganter jemput gue, orang Indonesia. Jadi gue kemana-mana tuh dia yang nganter gitu. Gue tuh ke supermarket. Terus dia bilang udah, gue di drop off kan. Udah kalau udah selesai mau pulang telepon ya. Gue parkir dia bilang gitu. Terus gue keluar dari supermarket, gue celingukan. Mana si bapak? Nggak ada kan? Gue telepon gitu sambil celingukan. Pak, saya udah siap ya Pak di lobi. Oh iya gitu. Pas gue tutup telepon, ada orang kayak Latin, kayak Meksiko gitu lah. Gue nggak tahu persis kebangsaannya mana ya. Itu kayak stereotip film-film yang ghetto-ghetto gitu, yang badannya gede, pakai singlet, tatoan betisnya gitu. Terus dia ngeliatin gue. Ngapain ini orang ngeliatin gue? Terus dia bilang, you looking for your car? Dia bilang gitu. Yes, I'm looking for my car. Dia bilang, open your eyes. Ya ampun. Gue bilang, anjir, gue jauh-jauh ke San Francisco dikatain sipit juga, udah jauh-jauh. 12 jam dari Indonesia, selisih 15 jam time zone-nya, tetap aja gue dikatain sipit juga, brengsek. Gue bilang, udah gitu yang ngatain sama-sama minoritas. Anjir, lu juga minoritas di situ. Ngapain gua? Brengsek. Ngapain jauh-jauh San Francisco mendingan ke Glodok kalau kayak gitu ya. Iya. Udah jauh-jauh dikata-katain sipit juga. Gue setan. Ernest, gue pernah kayak gitu di Sydney, Ernest. Apa? Gue sama anak-anak gue kehujanan terus pengen pulang. Tadinya kan naik transportasi umum. Terus di Sydney itu kan ada aturan kalau lu bawa bayi, lu harus punya car seat kalau gue nggak salah. Iya. Nggak bisa naik Grab. Betul. Tapi waktu itu nggak Grab, gue nyetop taksi. Terus tadinya ada taksi yang gue bilang, gue nggak ada nih. Taksinya tuh ini ya, orang keturunan India gitu, supir taksinya di sini. Presiden. Terus gue bilang, Presiden. nggak tahu lah pokoknya gitulah. Terus udah gitu gue bilang sama dia, tapi saya nggak bawa car seat, nggak apa-apa nggak apa-apa, ya udah masuk aja kata dia. Terus dia nanya lokasinya di mana, terus gue bilang deket Kak, cuman di sini, emang cuman lurus, cuman hujannya deras banget.
Tiba-tiba dia nolak gitu. No, what are you talking about? You don't have a baby chair. Terus gue bilang, lu bukannya tadi nggak apa-apa. Who said that? I didn't say that gitu. But you just said that. Terus dia gitu dia bilang gini, you stupid Asian. Terus dia masuk taksi, terus dia pergi. Terus kata gue, itu orang India nggak tahu kali kalau India itu Asia juga kayaknya. Udah gila kali itu orang tuh. Dia bilang stupid Asian, dirinya sendiri juga sebenarnya bingung gue. Emang kadang-kadang orang kalau rasis suka blow on juga ya kayaknya ya. Aneh. Gue punya I feel you bro. Gak ada yang rasis kan. Intinya teman-teman semua pada positif dan cinta Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Iya. Kalau kita mah nggak usah digituin, Ola. Tapi mungkin kita masing-masing punya pengalaman di negara masing-masing ya. Nggak tahu deh teman-teman di negara masing-masing seperti apa. Kayak Gilang Dirgaja masih di ini loh, masih ditindas loh dia. Di Indosiar terutama. Iya, betul sekali. Karena kita semua terganggu. Setiap kali ada Gilang tuh, ruangan tuh langsung berasa sempit. Karena betisnya kan gede bener tuh. Dan gue kalau ngobrol sama Gilang, itu ngobrol berdua sama Gilang, gue agak nyesek loh. Karena dia kapasitas nyedot udaranya lebih banyak dari gue. Bos gitu. Kalau lihat betisnya apa itu. Foreground-nya kayak enak banget itu foreground ini sumpah. Itu kayak itu ya, kayak pin bowling ya. Oke, yang dari Singapura tadi siapa Kak Ola? Pak Stefanus, Titus Wijaya, idolaku. Idolanya Panji, idola kita semua. Saya teman-teman saya mau nanya nih dengan Boleh, Mas Pak. Ernest, karena Mas Ernest kan dari satu kampung dengan saya. Nah, Bahasa Perancisnya Hana Caraka Data Sawala, artinya apa, Mas nah Ernest? lucu nih. Guys, lucu nih guys. Ayo Nes. Hana Caraka, bahasa Perancisnya. Itu kan apa aksara Jawa ya? Iya, tapi bahasa Perancisnya, Nes. Ayo, sama Pak Stefanus udah di-mute, dia nggak mau jawab, lu yang harus jawab, Nes. Aja Nes, di slang. Klunya itu paribahasa. Paribahasa, dan harus ada hubungannya sama Sunda pasti, Nes, karena targetnya lu nih. Pasti ada sesundaan nih. Hana Caraka. Pak bisa damai aja nggak Pak? Damai aja. Nggak ada usaha-usahanya amat ya, Ernest, gue liat-liat. Bisa banget pertanyaannya bahasa Perancisnya Hana Caraka bagaimana jawabnya coba? Ya udah, phone a friend aja sama Bu Yeti, Kak Ernest. Ya. Phone a friend sama Bu Yeti. Bisa, Bu Yeti lagi makan getuk lindri itu di situ. Apa jawabannya Pak Stefanus? Saya jadi penasaran nih. Jawabannya Hana Caraka Data Sawala, anaknya cilaka, bapaknya kabawa-bawa. Isi bapak mah, mah pantun bapak. Mas Stefanus sudah berapa lama di Singapura? Itu Sundanya nggak hilang. Saya 12 tahun, bapak-bapak, ibu-ibu. Kerja di sana? Saya pengangguran. Nganggur aja jauh ya Pak. Penganggurannya aja gaya di Singapura. Hebat. Benar. Nah, ini teman-teman, beberapa dari kalian boleh loh mengaktifkan kamera ataupun audionya. Terus kalau ada yang mau tanya, boleh angkat tangan, kayak gitu. Nah, tapi saya ini ada beberapa pertanyaan. Nah, kadang nih banyak yang suka malu-malu, Kak, terus nanti japri pertanyaannya. Nah, itu pertanyaannya sih lumayan serius ya, tapi boleh dibikin santai aja. Selama kalian COVID-19 ini, kalian ngapain aja sih? Ada nggak perbedaannya? Gitu. Basic sih pertanyaannya. Tapi boleh dijawab, Pak Ahok. Ya kalau saya ini kan kegiatan. Selamat ya anaknya baru lahir Pak Ahok. Ya makasih, ternyata saya masih dokter ya. kurang ajar manusia. Jadi kegiatan saya itu memang selain saya live streaming YouTube tiap bulan puasa jam 5 sore waktu Jakarta, syuting di Indosiar juga masih jalan. Tapi memang kru-kru sudah saya bilang jangan banyak-banyak. Kalau banyak-banyak nanti saya sikat habis. Karena memang peraturan itu harus kita patuhi. Jadi ada pelonggaran kru yang memang harus dilakukan. Kameramen kita nggak banyak. Kadang kalau kurang bandel gimana Pak Ahok kalau ada yang bandel? Ya saya sikat habis.
Jadi kerjaan kalau Gila. gua Bagus banget Gilang Dirga, gila. Gila, Dirga warna Kalau Lain menurut shoot. Haji Roma Irama, Ya, kalau menurut saya, selain kegiatan yang ada di TV, yang ada di YouTube, saya juga selalu melakukan digital download dari Panji Pragiwaksono. Bagus banget. Siapa nama penyanyi dangdut cowok tuh? Siapa sih? Aduh. Nasar. Nasar. Hey, halo Nasar. Halo. Halo Nasar. Halo. Dia kalau ngomong halo tuh halo gitu. Halo. Kalau aku gitu ke gimana, Bang? Kalau Mae apa kabar Mae? Nyanyi mati lampu dong. Mati lampu. Mas Iwan di mana Mas Iwan? Di Melbourne. Mati lampu. Iya dong, mati lampu. Lagunya Nasar. Weh, Seperti cakep. mati Gua lampu. tahu sih lagunya Nasar. Seperti mati lampu. Cintaku Bagusnya. terpamu ya sayang. Bagaimana tiada berlalu. Ini bagus bener, bagus bener. Gokil. Gila. Hebat banget Gilang Dirga nih serba Mas bisa. Iwan, Bisa Mas kurus Iwan nggak? di mana tadi? Anjir. Saya di Melbourne. Gue kalau Melbourne. jadi pemilik Indosiar lu gue kasih saham Gil, beneran Gil. Oh iya. Pak Iwan Wibisono di Melbourne ya. Di Melbourne. Di mana kabarnya Melbourne, Mas? Melbourne baik-baik. Udah flat kok ininya. Tren COVID-nya. Mau ke sana. Kapan? Harusnya Oktober, tapi nggak bisa masuk nih, negaranya belum dibuka lockdownnya. Saya mau tuh nggak Waduh. bisa. Ntar bilang sama Kak Dija suruh bukain tuh. Iya deh. Ini kayak buka portal gang ya, enak banget. Ya. Bukan negara kayak buka portal. Mas Iwan di sana ada drum tuh, kayaknya ini sering main alat musik juga tuh. Oh iya, anak saya. Oh, Loh, mantap. Mas Ntar Iwan udah punya kita- anak. Gimana? Mas Iwan udah punya anak. Udah. Kok Anak nggak saya dua. kelihatan muda? Saya sembunyikan. kelihatan tua, lu salah kalimat. Oh iya. Hmm. Saya nggak punya brewok aja, jadi kelihatan lebih muda. Benar. Pak Stefanus Titus Wijaya nggak punya brewok, tapi kelihatan bener tuanya tuh. Ini gara-gara lockdown. Rambutnya putih ya, Pak Stefanus ya. Biar kelihatan bijaksana kayak Mas Panji. Mas Wah, saya Stefan emang- tadi kan bilang itu pengangguran. Terus gimana dong? Cara berusahanya gimana kalau nggak ada kerjaan di sana? Ya di rumah aja nemenin istri. Iya. Ketawanya Ini tuh ketawa orang kaya, Nes. Jadi nggak ada pengangguran, bukan berarti nggak ada uang. Emang ada bedanya ketawa orang kaya sama miskin? Kerja juga ya. Beda. Ngapain gua kerja? Iya. Pak Stefanus tadi ketawanya ketawa standar orang kaya, begini ketawanya. Gitu. Itu. Kalau orang susah ketawanya beda. Orang susah ketawanya gini. Hah! Gitu ketawanya. Gue. Ini Pak Stefanus nih kalau di Gading nih boulevard nih, bukan pegangsaan nih gini. Asli. Boulevard nih, bukan pegangsaan. Nih banyak juga kan orang pegangsaan 2. Anak mana lo? Gading lama. Iya. Iya, Gading Kirana nih mah Gading Kirana juga nih pasti ini orang kaya. Oke, Ini ada Bapak. beberapa nama. Ada beberapa nama yang juga baru gabung nih. Ada Petrus Arion Sitanggang. Halo. Aduh, ada Selamat Petrus bergabung. Arion. Ini orang kenapa ngejar gua kemana-mana? Petrus Arion, Anda ngapain ada di sini, bro? Ini setiap kali gua ada live video streaming, Petrus Arion ini nongol mulu, bro. Mana ini? Petrus, coba terangin dikit muka lu, karena gua pengen orang-orang lihat. Lu mirip banget sama Pak Stefanus dah, beneran asli mirip bener dah. Pak Stefanus Titus Wijaya sama lu mirip bener dah, asli dah. Wah, Ini langsung gimana, pergi. Pak Pakai lampu. Wah ditinggalin saya. Aduh kalian nih gemes. Selamat bergabung semuanya. Tuh kan mirip kan guys, mirip guys. Oh, dinyalain lampu. Halo Pak Petrus. Halo, Pak. Mirip ya? Lu rasis lu, kampret, semua Cina dibilang mirip. Enggak juga, bro. Petrus nggak Cina, bro. Petrus nggak Cina. Tambahan
orang kaya emang sama aja rautnya. Raut wajah itu sama orang kaya. Orang kaya gitu. Gue lihat-lihat Ibu Yeti dari tadi ngunyah kagak kelar-kelar. Makan apa sih? Tumpeng atau apa sih? Dari tadi kita mulai guys. Sampai sekarang ngunyahnya gak berhenti-berhenti. Kayaknya satu nasi tumpeng yang makan satu orang ini. Buset. Cara makannya Bu Yeti masih diemut-emut. Diemut-emut. Iya, Lucu bener. Ada pertanyaan yang lain juga muncul di Zoom group chat nih. Oh Tapi iya. sebenarnya Kak Ernest sama Kak Ramzi itu belum jawab loh selama pandemi COVID-19 ini ngapain aja, apa yang beda. Ya, kalau buat aku, alhamdulillah masih ada program di Indosiar, tapi memang berbeda dengan kondisi COVID sekarang sama kondisi-kondisi sebelumnya. Biasanya kalau untuk kalangan public figure, mereka yang masih terlibat di TV, yang masih aktif, itu kalau untuk acara sahur, untuk acara Ramadan, itu paling tidak mendapatkan 2 program. Sudah beberapa tahun ini di Indosiar, saya sama Gilang dapat 2 program setiap Ramadan. Acara live malam, di acara prime time, sama di acara sahur, jam 2 dini hari sampai jam 5. Karena setiap Ramadan, TV-TV acara sahur itu menjadi tayangan utama buat setiap TV, setiap Ramadan. Nah, dengan kondisi COVID kayak gini, akhirnya kita dibagi. Masing-masing mendapatkan 1 program. Aku yang biasa selalu sama Gilang, akhirnya kepecah. Gilang jagain acara yang malam, yang live jam 10 sampai jam 12. Aku jagain yang jam 2 sampai jam 5 pagi. Gitu. Nah, kondisi, kalau ada yang nanya, loh kok itu masih bekerja sih public figure di TV, walaupun memang ya karena beberapa ada peraturan yang masih bisa diterapkan dengan kondisi kayak begini, salah satunya sarana informasi. Nah, televisi bisa dikatakan masuk ke dalam sarana informasi gitu, baik hiburan maupun news, yang kaulah pasti lebih paham dari kita. Nah, tapi kalau ditanya, lo kok masih kerja gitu? Apa yang kita terapkan di dalam studio itu sudah menerapkan semua protokol kesehatan, masuk ke dalam studio, apa yang harus dilakukan. Terus kru sudah terbatas, kayak acara aku yang sahur itu pengisi acara cuma 6 orang, 3 juri, 3 host, udah itu aja. Penonton sudah tidak ada di dalam studio. Kru yang terlibat tidak lebih dari 10 orang. Jadi kayak gitu sih. Nah, selebihnya itu yaudah di rumah. Ternyata memang banyak hikmah dengan kejadian ini semua. Halo? Halo, Assalamualaikum, password. Si Ramzi kayaknya khawatir dia ngomong jangan-jangan mati lagi gue. Sebenarnya yang paling merasakan dampaknya itu anak gue ya. Asila itu memang merasakan dampaknya banget. Ya tahu sendiri dia lagi produktif banget kelas 2 SMP. Sebelum Gubernur DKI Jakarta Anies menerapkan pelarangan tempat-tempat ditutup, sekolah ditutup, dia memang kebetulan sudah libur. Jadi tambah panjang lagi gitu. Dan akhirnya dia sekolah di rumah gitu. Kayak gitu sih. Baola. Iya, ini jadi serius banget ya, tapi jangan serius-serius dong teman-teman. Ya itu si Tapi kalau Ramzi. sama Mbak Ola, kita nggak bisa nggak serius. Aku pengennya serius. Kalau aneh jujur nggak bisa main-main sama Mbak Ola, mohon maaf. Langsung kaku ya. Jangan gitu dong, Ami Ramzi. Oke, terima kasih. Ramzi nggak bisa genit-genit amat sama Ola, orang keluarga. Iyalah. يا من نسحب عليها يا من نسحب عليها نسبة حبة حبة بليه وحبة نسحب حلالها. Aduh. Lu nggak puasa ya Gilang? Nggak puasa lu ya? Puasa gue. Tapi aku Banyak semangat karena aku bertemu dengan saudara-saudara kita dari seluruh dunia. Kok bisa ya lu puasa tapi semangat bener, sahur lu sabu? Maaf ya semua, emang aku sampah. Anjir, ini namanya Sadam juga muncul lagi. Ada nih satu nih Sadam nih. Itu fans lo? Tahu nih gue kemana-mana dia ada, bulu rambutnya selalu kayak gitu tuh, nggak pernah bener Son Goku. Negara mana dia? Dia bukan IDN.
Bukan kayaknya dia. Ya kan? Dia jamet. Jamet, ya benar-benar. Nah, teman-teman, Ya. kenapa pada nanyanya pakai Zoom group chat? Sebenarnya kalian tuh bisa raise hand di di Zoom-nya, nanti tuh dibukain audio sama videonya, jadi bisa nanya langsung sama para narasumber yang ada di sini. Jadi daripada ngumpulin pertanyaan di sini kan, jadi kayak aku yang bacain kan bosen nanti pemirsa ya kan. Tidak, kami tidak bosan dengan kau lah. Jadi raise hand aja, nggak apa-apa raise hand, nanti dibukain audio sama videonya. Kayak ini beberapa yang dibukain. Yuk kita mulai yuk. Kita kasih kesempatan buat yang lain yuk. Ayo dong, Ayo. dibuka. Delia, kamu tidak mau bertanya? Sebenarnya sudah ya. Halo, halo. Itu Dengar dipartis- nggak? Sorry, jadi ini. Sorry ya Delia, nggak maksud Iya. ngomong. Enggak apa-apa Mbak Ola. Mbak Ola cantik banget ya. Ya Allah, Mbak Delia juga sarangeo kayak ini kayak Yunseri di film Kapten Ri itu loh. Aku nggak nonton. Wah, aku cantik mau nggak tanya. ngomongin sih. Upa. Ya. Opa tua. Ini gimana ceritanya kok bisa ngumpul nih berempat mau buat grup baru? Nah loh. Ya, jadi kita berempatnya memang mau bikin grup baru dan kita udah bikin lagu. Pas itu lagu K-pop ya? Lagu K-pop ya? Iya. Wah. Gue cuma tahu lagu K-pop. Oh mama mai, oh mama mai. Iya. Lagunya siapa ya? Pesawat cuma para. Oh mama mai. Sarapan lu, sahur lu apa sih? Gilang. Apa? Lo nggak ngerti kondisi sekarang loh. Saudara kita Kenapa banyak. sih? Sudah kita banyak yang membutuhkan. Lu punya karung beras gitu bukan dibagi-bagi. Badan Bukan itu gua badan ini. Ramzi, badan itu Ramzi. Oh maaf. Tadi Delia mau nanya atau gimana sih? Tadi yang mau nanya siapa sih? Gue sampai lupa. Aku udah nanya loh. Panji. Nanya apa kamu? Tanya. Ini berempat gimana ceritanya kok bisa berkumpul? Oh, aku tahu ceritanya. Gimana? Aku tahu ceritanya. Suatu hari aku sedang merenung di kamarku, melihat ke arah langit, burung berkicauan, awan bergulung-gulung. Lama dong Ji, kelamaan dong. Enggak. Kemudian, ini baru mau masuk cerita. Oke. Kemudian sebuah WhatsApp masuk dari Gilang Dirga. Aku berpikir, tumben-tumbenan nih Gilang Dirga nge-WhatsAppku. Apa kira-kira yang terjadi? Aku merenung cukup lama, melihat keluar jendela, burung-burung berkicauan, awan bergulung-gulung. WhatsApp aja Ji ceritanya. Sorry. Ini ada lanjutannya. Nah, tapi kemudian Gilang bilang, Ji, temen gue yang juga lu kenal mau menghubungi lu. Siapa ya, kata gue? Namanya Ramzi. Oh, artis papan atas itu. Ya, dia ada perlu dengan lu. Terus Gilang Dirga bilang, Ramzi bilang gue suruh ngasih tahu ke lu apa yang dia mau omongin. Terus Ramzi bilang ke Gilang, hai Gilang, ini aku flashback ya ketika Ramzi baru pertama kali ngobrol sama Gilang. Ramzi menghubungi Gilang, hai Gilang. Ji, nggak usah diceritain Ji itu Ji. Kan nggak semua orang perlu tahu juga. Nggak perlu sedetail itu kali, Kak. Oh, sorry. Ya intinya Gilang bilang Ramzi mau nelpon, Ramzi nelpon malam-malam. Terus gue udah mau tidur tuh, gue kan tidurnya cepet ya. Aku kan masih kecil. Aku jam 8 tuh udah mau tidur tuh aku biasanya tuh. Ditelepon sama Om Ramzi. Tunggu. Lu jam 8 tidur kan? Iya. Karena jam 12 malam lu bangun kan buat ngepet. Cepet bener nih legend gue nih mikirnya nih. Ya, terus apa sih tadi sampai mana? Oh ya, Ramzi nelpon. Ramzi bilang ada sebuah inisiatif yang bagus, kata dia. Gue pengen ngajak lu. Karena lu orangnya ganteng, senang merenung keluar jendela, melihat burung-burung berkicauan, awan bergulung-gulung. Terus kata Ramzi, Ernest juga gue ajak. Belakangan gue tahu Ernest ketika ditelepon sama Ramzi, Ernest bilang,
Kata Ramzi, lu diajak. Ini nggak jelas nih emang Ramzi ini soal nego nih emang nih. Akhirnya kami menyediakan diri untuk gabung. Kebetulan kalau ada sebuah proyek yang bisa melibatkan kami berempat dalam satu grup, saya dengan hormat akan terlibat. Karena Ramzi di mata saya adalah idola. Gilang di mata saya adalah idola. Ernest di mata saya adalah idola. Saya suka dengan mereka sebagaimana saya suka melihat keluar jendela, melihat burung Udah, cukup. berkicauan. Hah? Kenapa cukup? Cukup sampai sana, cukup sampai sana. Cukup Lu sampai kan sana. nggak tahu lanjutannya habis burung Nggak berkicauan usah, apa. kita nggak mau tahu. Kita nggak mau tahu. Udah asam lambung gue naik nih denger lo ngomong. Ya udah. Tapi dia lihat itu persis ceritanya kayak gitu, beneran deh gue nggak bohong. Gak mau Akhirnya buat grup dikenalin. band. Gak mau buat Gua grup cuma- band nih berempat. Gue bisa jadi dancer gue. Coba dong. Ernest ke Ernest. Ngedes dong ini. Oh. Kabel. Copot kabel gue, sorry kabel. Gokil. Kabel. Sarangi Kak Panji. Sarangi. Sama-sama. Aku nggak tahu artinya apa, tapi aku jawab sama-sama. Gue Sange. sebagai orang yang kuliah di Bandung dengar kata sarang itu nggak pernah bisa sesuai maknanya, sumpah. Iya, bener. Iya, bener. Sarwa anjing. Pas Sarwa Stefanus anjing. tuh ketawa tuh. Teh dia lihat teh tuh nyahoen bahwa Sarwa. sarangai teh siga taheta lamun sangenya Jamak gitu Iya, kan, betul. Boleh tanya sarange itu tadi apa artinya? Sarange. Aku cinta kamu. Jutem. Oh, C'est je Jutem. t'aime. Je t'aime. Je t'aime, c'est d'amour, le plus je kalau dalam bahasa Sunda jetem tuh sia daek ka aing gitu. Dalam bahasa Sunda tuh. Kita naik ke aing. Iya. Bogoh. Bogor. Sia teh daek teh ka aing, Bang. Gitu. Kang Stefanus terakhir balik ke kampung kapan? Tahun lalu ya. Tadi Tahun lalu. Tadi. Tahun lalu. Ya. Singapura tuh termasuk yang sering kita kunjungin loh. Kang Stefanus di mananya? Saya Oh, lu mau nitip rokok nih. di daerah Punggol. Tapi kantor di Orchard. Di Orchard. Katanya pengangguran. Penipu Anda. Dia bosnya. Iya, Paham hey, Anda? hey. jadi nggak usah kerja Hey. ya. Tolong sesama keturunan jangan saling menghina, bersatulah Anda. Saya kan Persatuan juga- Indonesia. Saya kan juga keturunan Cina ini. Kita harus bersama, guys. Pesan Cina. Gue Cina Palembang kan, Nes. Agak Sama. nggak kelihatan. Ya udah ini kelihatan tipis mata gue kan nih. Kata orang gue nih orang Korea. Enggak. Yang dagang di cek toko sebelah. Ger. Pak Stefanus tahu film judulnya Partikelir nggak Pak? Keren banget Nggak, itu nggak. di Indonesia meledak loh. Di Singapura gimana tuh? Di Enggak Singapura ya? saya nonton lewat YouTube. Partikelir. Ya Allah bajakan lagi Pak Stefanus. Soalnya di Tadi- Netflix nggak ada. Tadinya ada di Hook tapi bubar Hooknya Pak. Yang lain pada pindah ke Netflix, film saya kagak. Sedih bener dah film saya dah. Ernest pindahin film gua, Nes. Emang punya gua PH-nya. Ya lu kan saking banyaknya bikin ngasih duit untuk Star Vision kan udah punya saham di Star Vision. Wow. Respect. Mas Panji Respect. mau nanya dong. Siapa Kalau tuh? jadi bintang film gitu kan suka beradegan mesra nih. Nah, tuh Sofia Lacuba, Ji. Nah, Yo, apa kiat-kiatnya Nah, tuh Ji, kebetulan kan. supaya Berapa tidak menit tuh beat tuh Sofia Lacuba? Langsung sikat stand up comedy. Enggak dong, guys. Enggak, Pak Stefanus. ayo dong. Bilang, Ayo Ramzi. dong, Ji. Gilang Ramzi, Ya. FYI, Panji itu punya beat stand up comedy soal ciuman sama Sofia Lacuba di film komik. Lucu Aku banget. tahu. Iya. Karena aku mendownload materi dia. Aku Nah, paham iya. Dia betul mau cerita bawain itu. sekarang. Yuk, kita Di comika.id. Ada punya Iya. Ernest juga di situ. Apa hubungan cinta segitiga antara Sofia Lajuba, Panji, dan Bagus Netral? Silakan diceritakan. Oke, Pak Stefanus, perkenankan saya untuk menjelaskan apa yang Ernest coba untuk jerumuskan.
Intinya waktu itu saya pernah terlibat dalam sebuah film Comic 8 Casino Kings. Di dalam film tersebut, saya memerankan karakter nih namanya Dr. Panji. Nah, Dr. Panji ini adegannya mesti ciuman dengan seorang bos penjahat diperankan Sofia Lacuba. Nah, halo jadi Bang memang- Panji. siapa tuh yang nyaut? Siapa yang rame tuh barusan tuh? Ada Dulu dari- nih pasti. Tadi audionya dimatiin lagi. Oh iya, pansan. Baru masuk nih pasti nih kayaknya nih. Tadi sampai mana saya? Iya gitu Pak Stefanus. Jadi ketika saya lihat skripnya untuk pertama kali, saya lihat ada adegan ciuman Pak Stefanus. Wah. Iya. Terus saya minta izin sama istri saya. Terus istri saya karena beliau adalah perempuan yang dewasa dan bijak dan memahami karir dari suaminya, dia diem dimintain izin. Iya, nggak ada jawaban Pak. Berarti nggak ngizinin, nggak peka lu. Iya kan, iya mungkin. Tapi kan saat Yang itu, Kan? iya enggak. Pokoknya akhirnya adegan harinya tiba. Jadi setiap hari saya selalu bilang, saya pamit sama istri saya bilang, aku berangkat dulu ya. Dia selalu nanya, adegan yang mana nih? Terus saya bilang, bukan yang itu. Gitu. Terus besoknya saya berangkat, aku berangkat dulu ya. Ditanya lagi sama dia, adegan yang mana? Bukan yang itu, saya bilang. Sampai pas harinya tiba nih, saya udah deg-degan dari pagi nih. Aku berangkat dulu ya, adegan yang mana? Terus saya bilang, yang itu. Pergi, dia langsung ditinggalin, saya kagak dibukain pintu. Hari itu. Iya. Terus hari itu saya syuting. Tadi kan Bapak nanya gimana caranya supaya mencarikan suasana. Terus terang karena Sofia Lacuba itu profesional sekali, justru inisiatifnya datang dari dia. Dia yang manggil saya duduk ngobrol soal sepak bola, Pak. Ngobrolin sepak bola biar ada santai dikit. Malah feel-nya kayak anak tongkrongan. Jadi aneh juga. Tapi terus udah gitu yang saya tadi belum sempat cerita, si karakter Sofia Lacuba di film itu ternyata terungkap di tengah-tengah film bahwa dia tuh sebenarnya bekas operasi plastik, aslinya dulunya laki. Lakinya diperankan sama Bagus Netral, Pak. Jadi setelah saya ciuman sama karakter Sofia Lacuba, pas sadar bahwa dia sebenarnya laki, saya flashback dan ngebayangin saya ciuman sama si Bagus Netral. Jadi orang tuh nggak atau mungkin lupa, di film itu saya bukan ciuman sama Sofia Lacuba, saya ciuman sama Bagus Netral, Pak. Nah orang suka nanya sama saya, gimana rasanya tuh ciuman sama Sofia Lacuba? Saya bilang terus terang sih gue nggak inget, gue traumanya ciuman sama Bagus Netral. Banyak yang nggak Dicium. tahu Bagus Netral siapa pasti. Nah, itu dia. Ini bibir saya digaruk pakai kumis tebel bener, trauma sampai sekarang ya ampun. Makanya saya ngerti kenapa banyak perempuan gak suka dicium sama laki-laki berkumis. Digaruk, bibirnya digaruk sama kumis, ya Allah diginiin sama kumis. Dan tahu nggak, Pak Stefanus yang bikin saya sedih banget, beneran deh saya sedih banget. Pas tayang filmnya, adegan ciumannya disensor. Kata saya, kalau emang ditutup ngapain dikenain bibir gue? Udah rumah tangga berantakan, ditutup juga. Aduh, kenapa sih? Salah gue nih apa di industri film Indonesia? Tapi ciuman mana yang lebih lu nikmati? Yang ketika sama Sofia Lacuba? Nggak ada, gila, nggak ada ya. Ini semua profesional. Dan gue selalu bilang sama semua orang, please, ini semua orang yang menyaksikan, bukan Panji yang ciuman sama Sofia Lacuba, guys. Tapi karakter, oke? Bukan Panji. Karakter, Dokter Panji. Nah, itu. Iya, gue setuju yang ciuman sama Sofia Lacuba bukan lu tapi karakter lu. Nama karakter lu siapa? Dokter Panji. Pak Stefanus ketawanya geli banget itu. Seru. Ya. Kita kan lagi ngebahas yang apa supaya humor, jangan stres. Iya betul. Tapi saya waktu itu stres berat, Pak. Stres berat. Bahkan ada masanya setiap kali saya sama istri berantem, karena namanya juga pernikahan kan pasti ada berantemnya, Pak ya. Berantemnya apa? Tapi dibawa-bawanya Sofia Lacuba mulu. Saya pulang telat. Katanya mau pulang jam 7. Iya, sorry aku lupa ngabarin ya. Udah waktu itu cuma sama Sofia Lacuba. Apa urusannya kata saya? Ini berantemnya lagi urusan apa? Terus bilang saya dimasakin makanan, terus makanannya nggak habis. Terus saya bilang, sorry ya nggak habis loh. Katanya tadi belum makan. Udah deh, tadi aku baru meeting kan. Tadi kan makan juga. Aku lupa aja bilang sama kamu. Emang kamu nggak pernah mikirin perasaan aku? Udah cuma sama Sofia Lacuba. Nah apa urusannya? Lagi makan jadi Sofia Lacuba. Tapi sekarang kami sudah berdamai, Pak. Kayaknya. Soal urusan Sofia Lacuba ya. Jadi mau bikin begitu. Mohon maaf Pak, saya dokter Panjinya mati kebetulan di film tuh. Jadi udah nggak ada lagi tuh kayak gitu-gitu tuh. Iya benar. Mati dimakan ini.
buaya raksasa, emang gila tuh film tuh, Anggi Umbara tuh. Ya begitu kira-kira. Terima Kira-kira kasih. begitu. Ya sama-sama Pak. Ini ada Aji Stokelan nih, dari mana nih ya? Udah dibuka audionya. Lagi pakai Aji masker. ngomong Ji. Ah, boleh. Aji Stokelan, ayo ngomong Aji Stokelan. Dari Tangerang, Bang. Ya dibuka maskernya dong, kan kita nggak kedengeran lu ngomongnya apa. Diaspora apaan nih Tangerang? Tahu diaspora apaan? Di Tangerang, Tangerang. Ya udah, tapi ini bukan Tangerang Indonesia guys, ini Tangerang Jerman Selatan. Oh iya, Tangerang ya. Gimana Aji Stokelan mau nanya sama siapa apa? Nyimak aja Bang, nyimak. Nyimak aja. Oh nyimak. Tadi katanya mau nanya. Mau nanya. Agak ya? Enggak. Kagak Bang, aduh. Oh ya udah kalau gitu. Itu tembok lu hijau ya, ditutupin pakai gitu biar nggak ketahuan ya. Gue bukan orang susah kali warga tembok hijau. Astaga, tembok hijau dibilang susah. Itu lihat tuh, Gilang Dirga hijau tuh di belakangnya tuh. Emang dia orang susah. Berarti warga orang susah Bang, dia Bang. Ya udah mute dulu dah, orang Tangerang pakai nyaut-nyaut segala lagi ya. Ya, iya, udah mute lagi deh. Oke, yang lainnya Mbak Ola. Yang lain dong pada raise hand. Ini sebenarnya mayoritas teman-teman dari diaspora ya, dari semua, hampir dari semua partisipan kita. Nih, Cuma nampaknya ini pada malu-malu, dari tadi nggak ada yang raise hand. gua tebak nih, ada satu orang gue yakin ada di luar negeri nih. Namanya, ini laki atau perempuan ya? Moses Hani, pasti lagi di luar negeri gue yakin. Nggak mungkin Tangerang, nggak mungkin Buaran nih. Namanya Moses Hani soalnya. Nah tuh. Siapa lagi yang kira-kira? Nih David Loh nih pasti orang Buaran nih pasti nih. Petrus Arion. Petrus Arion mana Petrus Arion? Petrus Arion mah di Indonesia tuh bro. Yang tadi. Iya yang tadi. Oh oke, sorry. Nih Michael Aditya tuh, elit tuh ya kan, fotonya aja kayak foto di studio tuh, di Jonas Foto tuh di Bandung tuh dia tuh Michael Aditya. Moses mukanya disensor begitu. Oh, Mas Jeffrey Liando. Moses nyala tuh. Tuh Moses nyala. Halo Moses. Halo Bang Panji. Halo Di mana lo? Lagi di warnet ya? di kamar. Oh, di Di mana lo? Lu di kota apa? Karawaci. Ya Allah, Karawaci. Salah lu, Ji. Gua sangka lu di mana, Bro? Nama lu Moses Hani ternyata di Karawaci lu, Bro. Ya Allah. Korea Waci. Udah lah Korea Waci. Udah mute lagi lu Moses. Gue cari dulu dah. Ntar gue nanya deh, gue pikirin dulu ya. Mas Jeffrey Liando tuh. Fotonya di Iya, Jeffrey. Iya. Nih, Jir, pada lucu-lucu banget ya. Gue mau nanya, sekarang kan lagi ngetren Indonesia terserah. Menurut lo berat satu nih. gimana nih? Kalau Berat. COVID kagak habis-habis sampai tahun depan, gara-gara ini. Ernest tuh, Ernest bisa jawab tuh Pak Jeffrey Liando. Ernest paling tepat. Setuju. Ernest juru bicara kami. Pak Jeffrey aktifin dong videonya. Pertanyaannya apa? Indonesia. Pak Jeffrey lagi di toilet. Sekarang kan lagi ini heboh Indonesia terserah. Nah, terus kalau misalnya ternyata sampai tahun depan COVID ini masih belum berhenti, terus gimana menurut pandangan Ernest? Ya, sorry, video gue nggak bisa dinyalain. Oh, siapa? Tadi nyala awal-awal sempat ada Pak Jeffrey. Saya sempat lihat. Ayo, Anda jangan bohong ya. Iya. Sampai nyecer gue. Indonesia terserah ya. Iya, memang bingung nih ketidaktegasan pemerintah bikin kita bingung ya semuanya ya. Jadi nggak tahu lah maunya gimana. Kayaknya sih kalau kami di industri perfilman kami sudah menyiapkan protokol. Jadi hari ini sambil kita ngobrol gini pun Reza Rahadian memulai debutnya sebagai sutradara. Dia lagi syuting nih sekarang dengan kru yang minim dan aktor yang minim. Jadi rasa-rasanya seluruh dunia teman-teman perfilman menyiapkan plan B untuk bagaimana caranya tetap bisa seperti teman-teman di televisi juga, bagaimana caranya supaya kegiatan bisa tetap berjalan walaupun tidak dalam kondisi ideal. Jadi di film juga begitu, walaupun mungkin kalau di televisi karena media informasi dia tetap beroperasi nonstop, kalau film baru sekarang nih baru mulai lagi. Kayaknya setelah Lebaran mungkin akan lebih banyak teman-teman yang mencoba untuk melakukan syuting dengan cara yang
sesuai protokol, kira-kira gitu. Aku pribadi sih sebenarnya lebih worry kalau sampai tahun-tahun depan atau akhir tahun ini sebenarnya lebih ke bioskopnya sih Pak, karena kan film itu kan dapat duitnya dari bioskop, sementara kalaupun bioskopnya buka, apa ya orang mau datang dan nonton gitu, karena di Cina juga bioskop buka terus tutup lagi karena nggak ada yang datang gitu. Jadi ini masa-masa yang berat banget buat kami di industri film. Untung saya juga sebagai model ya, jadi saya bisa nyambi model. Gila, Ger. kenapa? Kelihatan. Tapi Ernest badannya sih modal ada ya untuk jadi model ya. Catwalk itu ada lah Ernest, ada dia. Ada dong. Ngomong-ngomong itu kenapa background lu ganti sih? Nggak, sorry nih guys, biar aman aja obrolan kita. Jadi gue udah siapin pasukan. Takutnya kenapa-kenapa. Iya, tenang aja. Pokoknya kita ngobrol santai, dijagain sama teman-teman gue di belakang. Santai ya guys, nggak usah maju-maju ya guys. Tapi menurut gue sih gitu. Tapi kita mau nanya juga dong untuk teman-teman kita, saudara-saudara yang di luar negeri, masih suka nontonin acara-acara di Indonesia nggak sih? Baik dari TV atau mungkin ngeliatin YouTube gitu, mungkin dari Bu Yeti, Pak Iwan, Pak Stefanus, Delia, sama Pak Jeffrey. Masih berarti ya? Paling ngikutin berita aja kalau masih lewat YouTube lah. Tentu. Lewat berita dari sosial media aja. Beritanya Metro TV ya Pak? Iya, YouTube, Ya. TV. Liga Dangdut saya nontonnya. Mantap. Itu acara nasional yang paling besar itu. Iya. Saya juga nonton itu Ramzi dilabrak sama siapa kemarin? Apa? Dilabrak sama istri. Bukan, sama siapa tuh yang penyanyi sinden itu, siapa namanya? Mae, Soimah. Nah. Yang lalu mungkin. Nah ini untuk admin juga beberapa udah ada yang raise hand, terus juga nih di Zoom group chat ada yang privately bilang ke saya, Mbak ini video saya kayaknya keblok sama host atau apa gitu, jadi Mungkin jelek mukanya. Nah ini tadi juga ada yang udah raise hand dari Muhammad Amin, mungkin udah boleh dibuka. Bajingan mulutnya itu ya Panji ya. Gak apa-apa loh. Maaf. Saya pelawak, kalau pelawak itu kalau ada sesuatu di kepala, kalau nggak keluar tuh ntar mati di dalam jiwa, sayang. Kalau ada job tuh lempar aja. Iya. Tapi Panji ini adalah Tipis-tipis pelawak juga yang memang selalu memberikan prestasi berupa sensasi di setiap tahunnya ya, Ji. Aduh, jangan ke sana dong. Lu pasti mau mancing-mancing nggak jelas. Ya. Tadi ada yang mau nanya, kata Ola. Mana Kak Ola? Yang mau nanya siapa Kak Ola? Malu. Nah, ini kebanyakan sih pada nanyanya tuh di grup Gila, chat. emang Gilang Dirga. Chat private gitu ya, kan jadi malu. Terus ada yang bilang, Kak Panji kenapa curcol terus ya? Gitu. Ya itulah letak komedi saya dari curahan kehidupan pribadi saya. Bisa nggak usah sosok indie nggak lo? Oh, soalnya kan sekarang lagi zaman gitu. Ada yang nantangin, nggak punya tebak-tebakan lucu ya gitu. Gue punya tebak-tebakan lucu guys. Gue punya tebak-tebakan lucu. Ayo, coba. Kenapa Superman terbangnya gini? Lucu banget. Belum bego, woi, masih pertanyaan gila. Oh, sorry. Tapi ini gila nih. Kenapa Superman terbangnya gini? Ayo. Tahu Ji. Entar dulu guys. Karena kalau belok gini. Iya. Lucu dong. Nggak lucu. Masa sih? Lucu banget menurut gua itu. Kenapa Superman terbangnya gini? Karena boleh. Nih. Buat lo nih, Ji. Jawaban gue bukan itu loh, Ji. Apa jawaban lo apa? Dia terbangnya gini karena dia manual, belum matic. Kan harus ganti persneling. Lebih lucu punya gua dong. Punya gua kan gitu. Supir truk Buah-buah dia. apa yang durhaka? Apa? Buah-buah apa yang durhaka? Buah palu lo keplak. Apaan? Melon gundam. Iya. Wow. Gua ada lagi. Lu tahu Shawn Mendes kan?
Tahu dong. Nah, Shawn Mendes itu kalau dia di depan panggung. Kalau dia di samping panggung namanya apa? Mau gue jawab nggak nih? Apa lu aja yang jawab? Gua aja. Ya udah lu aja. Nyerah? Nyerah. Nah, Kalau di samping panggung, sound system betul. Dijawab. Curang nih, siapa nih barusan nih jawab nih? Itu yang di bawah. Di bawah. Sadam Moses. ya, Sadam. Moses. Oh, Moses, kurang asem Moses. Itu lo dapet dari Lila kan? Iya betul, dari Lila Show. Lucu-lucu banget. Gua punya Dia nih ada- tebakan. Ayo. Apa? Rockstar Amerika, mati muda, keturunan Aceh. Tompi. Mau gue yang jawab, boleh yang jawab nih? Boleh Gil, jawab Gil. Kurt Cobain. Betul. Bagus. Guys, ini jangan-jangan kita doang nih yang ngasih sendiri. Orang-orang yang nonton, apaan sih? Enggak, ini aku tuh dari tadi lagi bacain komen-komen di Zoom chat karena beberapa mungkin kayak ada yang nggak Kak, aktif. misi dong Kak. Mereka Delia tuh. Kenapa? Kak, Kenapa? maaf Kak, motong ya. Iya. Kak Ola, aku ada part time nih, harus segera part time. Maaf ya Kak dulu. Oh, ya, oke. Semangat. Ini kita bentar lagi udah mau closing kok guys. Karena jam udah menuju jam 2. Delia semangat ya. Sarangnya. Terima kasih ya Kak. Ya, semangat. Sehat selalu ya Kak. Ya, sarangai. Semangat ya. Sarangeo. Sarange Sadayana. Yang mana sih sarangai apa sarangeo? Nih, ada tebak-tebakan dari Cesar Wahidin di Zoom grup chat ya. Ini masih banyak yang nggak mau aktifin video sama audionya nih. Siapa artis yang sering ada di grup jual beli online FB? Anjay, pertanyaannya sulit bener dah. Siapa ya? Nggak tahu gue nyerah. Nyerah. Jawab Dia nggak bisa nyaut ya. Dianya nggak bisa nyaut ya, dia aja nggak nyaut. Ketik lagi. Iya, langsung lagging gitu jawabannya ya. Delay Afgan. Kurang. Keluar Nah, Anda dari Zoom ini. Terus ini teman-teman semua komennya pada bilang, aduh, mau ngelucu juga ya? Hah? Kaola mau ngelucu juga ya? kalau nggak bisa ngelucu nih, anaknya Pak Surya Paloh soalnya bisanya pidato salam restorasi. Pasti bisa Kaola. Nggak mungkin Kaola nggak punya satupun tebak-tebakan di dalam persenjataan. Nggak mungkin. Pasti ada. Satu at least. Pasti ada. Nggak punya Kak, beneran Kak. Kalau digituin jadi pressure, jadi nggak kepikiran. Ya itulah kerjaan kami setiap hari. Kak Ramzi, Poleme apa kabar? Nah, siapa tuh? Waduh. Ini Pak siapa nih? Ramzi, Poleme apa kabar? Poleme itu penonton reguler di acara aksi Indosiar. Jangan-jangan yang nanya juga penonton Indosiar, penonton bayaran gitu yang di studio. Oke. Tebak-tebakan nih. aku ada tebak-tebakan. Gitu dong. Kamu pasti nyari di Google kan? Kamu pasti buka handphone terus nyari di internet kamu. Enggak Kak, aku baru inget aja. Ini dia. Guys, ayo Pemain siap-siap bola guys. yang beratnya 3 kilo siapa? Gua tahu. Apa? Pemain bola yang beratnya 3 kilo. Gua tahu. Bambang Tabunggas. Gue hebat. Karena gue udah dapet kayak begituan juga tuh di Lila Show. Ya ampun, cantik banget. Pertanyaan buat Karam. Lucu dong, lucu kan Joko cantik. Oh, iya. Ya Allah. Ini pertanyaan buat Kak Ramzi nih, harus tahu, jangan malu-maluin. Apa bahasa Arabnya diam di tempat? Diam di tempat. Nun mati. Diam di tempat. Kau diam. Nyerah. Ya, nyerah lah. Tak kabur. Tak kabur. Kabur, ya ampun Kak Ola, cantiknya. Gilang. Jangan menyerah. Semangat. Terakhir jadi. Boleh. Malah tadi nggak mau, sekarang udah ngeluarin 3. Terakhir. Kata Sunnah Nabi itu 3 guys, harus yang ganjil. Gokil, tahu-tahuan Sunnah Ansi Nabi baru guys. 1 tuh. Butuh 2 lagi dia.
Hewan yang paling sederhana. Hewan yang paling sederhana. Aduh, gua kayaknya tahu. Aduh, apa ya? Hewan paling sederhana. Ayo Pak Stefanus kalau bisa jawab. Ayo Pak Stefanus. Apa pertanyaannya? Hewan apa? Hewan yang paling sederhana. Apa ya? Ernest tahu nih kayak gini-gini. Keong. Ala kadalnya. Ala kadalnya. Ala kadalnya. Ola. Oh, lo. Ola nih. Nah, lo gua toyor juga. Ah, lo. Syukurin lo Ola lo. Mana? Iya, Kak Dija. Ya, ini ada pertanyaan nih satu dari Adelaide. Ya. Saya kurang ngerti kenapa dia nggak bisa raise. Dia bilang gini, apa kegiatan para artis, you guys, untuk mendorong masyarakat mematuhi semua protokol untuk mengatasi COVID-19 supaya segera flat curve-nya. Nah, ini nggak jelas apakah di Australia atau di Jakarta. Nah, supaya kita, pada dasarnya supaya kita yang ada di Australia ini cepat bisa pulang mudik. Oh, ini jawabnya harus serius ya. Ya, ini Gilang. Kalau yang serius-serius Gilang Dirga nih. Nah, kayaknya ini sebelum penutup kayaknya ya, karena kita udah harus menutup nih. Mungkin sekaligus nanti dari pesan dan kesan dari teman-teman. Oke. Bisa gue mulai ya? Boleh, Pak. Ya. Apa kegiatan artis untuk mendorong masyarakat mematuhi semua protokol untuk mengatasi COVID-19 supaya segera flat kurvanya pengen cepat mudik. Baik. Kita yang masih terlibat di TV, begitu juga teman-teman yang lain lewat media sosial, YouTube dan lain-lain. Kayaknya kita sepakat untuk public figure, baik artis, aktor atau apapun lah namanya, kita satu suara untuk menjelaskan dengan kondisi sekarang. Makanya tadi gue bilang, kenapa gue masih bisa bekerja di TV dengan kondisi seperti ini? Karena memang kondisinya tuh memang sudah sesuai banget dengan protokol kesehatan. Nah, di samping itu setiap tayangan kita selalu mengingatkan, baik ada VT, ada tayangan, atau kita juga adlibs, ada informasi-informasi. Cuman yang jadi permasalahan akhirnya bertolak belakang. Apapun yang kita omongin, baik dari public figure, dari apapun profesinya, akhirnya bertolak belakang. Dengan kebijakan pemerintah yang dibuat. Membuka semua sarana transportasi. Dengan kondisi, bisa dibilang berapa mau lebaran. Tidak mudik, jangan mudik, jangan mudik. Akhirnya kondisinya seperti ini. Belum lama, baru semalam saya baca Pak Yusuf Kalla ngomong di salah satu media online, kita disuruh bersahabat sama atau berdamai dengan corona. Kitanya mau, kalau coronanya nggak mau, gimana? Nah, itu juga jadi pertanyaan besar kan, dengan statement kita harus berteman, bersahabat, berdamai dengan corona. Biasanya kalau kita ingin berdamai dengan seseorang kan dua belah pihak. Damai ya, ya oke damai, maafin gue ya, selesai. Tapi kalau kita berdamai dengan orang atau apalagi ini virusnya mau nggak berdamai sama kita dengan kondisi kayak begini? Gue sih pribadi berharap ini cepat selesai karena efeknya, dampaknya kemana-mana. Dan gue juga berpikir teman-teman, saudara-saudara yang ada di luar itu juga merasakan dampak yang luar biasa. Satu, tidak bisa pulang, kondisinya di sana juga seperti apa dengan kondisi kayak begini. Jangan sampai teman-teman di luar negeri, baik itu namanya diaspora atau yang lain, dirangkul, disayang, merasa dibutuhkan ketika mau pilpres. Ketika kondisi kayak begini, akhirnya, wallahualam, ayo deh ngurus diri masing-masing. Jangan sampai kayak begitu. Gitu. Panji udah gatal. Gila, Ramzi gokil bener nih, kenapa tiba-tiba nyalek beneran. Enggak. Ramzi is the best. Cuman gue suka aja berbicara untuk hal-hal kayak begini, karena gue ngikutin terus. Sekali lagi gue bilang, artis, public figure selalu menyampaikan himbauan untuk paling tidak kondisi sekarang jangan mudik. Tapi mohon maaf, bertolak belakang sama kebijakan yang pemerintah buat. Apapun lah namanya, mau pulang kampung, mau mudik,
Mau transportasi dibuka terbatas untuk orang yang begini-begini. Hey, ini Indonesia, semua bisa jadi. Terbukti kemarin beberapa hari yang lalu surat negatif COVID semua diperjualbelikan. Nah, itu yang jadi miris, Gitu. Kayak gitu sih. Siap. Karena konsekuensi public figure itu menjadi sorotan. Konsekuensi public figure menjadi sorotan. Betul. Ya. Ini jadi mendadak pada lesuh gini, jangan dong. Ayo, Tidak. bangkit. Saudara yang di luar, bangkit. Semangat. Lesu, apa itu lesu? Aku tidak lesu. Ya. Gilang tidak, tetap Ernest semangat. tidak. Aku goyang-goyang lampu ini. Gilang sahurnya sabu, nggak masalah. Oke, yang lain? Gilang dulu. Udah terwakilkan semuanya. Ya, sama kalau pertanyaannya apa yang kami lakukan, kami berusaha melakukan apa yang kita bisa lakukan di media sosial masing-masing ya, karena buat aku sih selalu message-nya selalu sama dari beberapa minggu yang lalu. Udahlah, nggak usah ngandelin pemerintah. Kalau dibilangnya, tapi kan negara harus bertanggung jawab. Iya sih, tapi kita lihat negara manapun sekarang lagi kewalahan gitu ya, mulai dari negara yang kecil sampai negara yang gede. Jadi ini bukan sesuatu yang gampang yang bisa kita tinggal serahkan ke pemerintah. Kita butuh solidaritas sosial menurut saya. Jadi yang sanggup membantu, marilah membantu. Yang tidak sanggup membantu, ya udah coba bertahan sebisa mungkin dengan dirinya sendiri. Itu yang berusaha saya pribadi kampanyekan gitu. Jadi kemarin pas begitu ada beredar foto-foto airport rame, foto-foto pasar ada yang rame, orang-orang mulai sia-sia dong selama ini gue diem di rumah. Saya berusaha bilang bahwa nggak sia-sia kok, maksudnya hanya karena ada orang-orang yang tidak patuh bukan berarti yang patuh lantas nihil, nggak juga sih. Kalau semuanya mikir kayak gitu, semuanya keluar ke jalan ya tambah kacau pasti gitu. Jadi tidak ada yang sia-sia menurut saya, upaya kita tetap counts for something. Jadi tetap kampanyekan hal yang sama. Kalau dari saya sih seperti itu, mungkin semoga menjawab. Silakan Bung Gilang, Panji terakhir aja, paling lucu soalnya. Aduh Tuhan, kenapa beban? Ya, pada intinya sama sih apa yang sudah disampaikan. Tapi di satu sisi sebenarnya kalau gue pribadi dan tentunya kita semua yang ada di sini, 4 orang ini, Ernest, Panji, juga Bang Ramzi, senang sekali bisa berkenalan juga dengan teman-teman yang ada di Zoom ini sekarang. Ya mudah-mudahan sih apa yang kami lakukan bisa membuat imunitas kita naik ya, karena katanya kan salah satu cara untuk mencegah corona ini bisa masuk ke tubuh kita adalah imunitas kita tinggi. Dan mudah-mudahan dengan adanya kita tidak lupa untuk nanti semuanya ke depannya bisa terus tertawa, bisa terus santai dalam menghadapi ini, tapi tetap waspada, gitu aja. Panik, jangan sampai. Gilang, makasih. Gilang berikan semangat dan motivasi Bapak untuk warga-warga Bapak yang ada di luar negeri, Pak. Silakan, Pak. Ya, saya menghimbau agar semua itu ya harus tertawa. Cocok banget ya jadi Pak Jokowi, jadi Pak Harto aja deh. Kagetnya gimana Pak Jokowi? Pak Jokowi kaget dong. Kan ada tuh videonya Pak Jokowi kaget. Aduh. Gue belum lihat videonya. Ada yang dia lompat, kaget gitu ada. Oh nggak tahu gue. Lucu banget itu Pak Jokowi. Aduh ya ampun. Ya mudah-mudahan sih memang artis itu adalah perpanjangan tangan pemerintah sebenarnya. Tapi memang seperti apa yang dibilang sama Bang Ramzi tadi, kadang-kadang artis juga bingung karena ya kebijakan satu dan lain hal memang suka nggak sinkron. Tapi di sisi lain sebenarnya kan kita juga bisa mencari dari sosial media tentang perkembangan kasus ini seperti apa, virus ini seperti apa sekarang. Nah, mungkin sadar diri masing-masing sih ya. Ya, sadar diri masing-masing. Makanya kehadiran kita di sini ya mudah-mudahan juga salah satunya adalah bisa membuat semua bahagia, semua senang, sehingga nanti kalau misalnya COVID ini udah selesai, kita bisa mungkin main ke negara-negara. Bu Yeti ada di Perancis, Pak Iwan ada di Melbourne, Pak Stefanus ada di Singapura, atau Pak Jeffrey di mana Pak Jeffrey? Lupa saya. Gedung Di Melbourne, pokoknya dimanapun itu, ya mudah-mudahan kita bisa silaturahmi secara langsung, kita bisa ketawa bareng secara langsung, seperti yang dilakukan oleh Panji Tour keliling dunia sebelumnya. Bukan begitu Panji? Silakan diselesaikan.
ini kalau ada 3 orang ngomong, gue sisa apa? Tapi saya mau ngambil jalan yang agak beda sama teman-teman, mohon izin ya. Soalnya rada personal. Salah satu pahlawan saya, sahabat saya, idola saya kemarin baru meninggal dunia, namanya Glenn Fredly. Waktu Corona pertama kali melanda Indonesia, yang saya lihat baik-baik itu Instagramnya Glenn. Lalu saya lihat Glenn setiap hari melakukan satu hal yang sangat spesifik. Ketika semua orang lagi nggak bisa keluar rumah, Glenn setiap hari bikin konten nyanyi. Dia bikin nyanyi, dia menghibur, dia main piano, semua lagu, live Instagram juga dia nyanyi. Terus saya diingatkan sama Glenn, apa yang harusnya kami lakukan dengan peran kami masing-masing. Lalu saya memutuskan untuk berperan dalam membuat orang senyum, syukur-syukur ketawa. Kenapa? Karena saya percaya kalau saya udah berhasil bikin teman-teman senyum, syukur-syukur ketawa, harapan saya teman-teman dalam kondisi hati yang lebih baik bisa bikin yang lain senyum, syukur-syukur ketawa juga. Sehingga kita semua makin lama makin banyak yang senyum dan makin banyak yang ketawa, dan dampaknya adalah akan membawa kita keluar dari ketakutan dan kebingungan yang kita alami belakang. Karena yang harus kita lakukan ke depan adalah mengambil keputusan bukan berdasarkan ketakutan, tapi berdasarkan harapan. Nah, kita cuma bisa keluar dari rasa takut itu kalau misalkan kita udah secara kondisi mental lebih baik. Saya tahu persis, karena saya di DM berkali-kali, ada banyak orang yang bilang bahwa dia lagi depresi, dia lagi stres, dan hiburan yang kita hadirkan lewat live streaming, YouTube, Instagram itu membantu. Jadi, saya nggak tahu banyak tentang politik. Saya pikir saya tahu, tapi saya memilih untuk merasa awam. Tapi yang saya tahu satu hal, kalau kita semua lebih banyak senyum dan kita semua lebih banyak ketawa, kondisi mental kita lebih baik, dan moga-moga keputusan yang kita ambil tidak didasarkan ketakutan, tapi berdasarkan harapan. Sukses untuk semuanya, sehat terus, moga-moga kita bisa keluar dari situasi ini lebih baik lagi. Thank you. Itu baru caleg sih. Itu cita sih. Jukir Pak Anies mah nggak salah lah. Itu dari sekolah bacot Anies Baswedan. Itulah lulusan sekolah bacot Anies Baswedan. Ya itu aja dari saya. Jadi Ola bisa di closing sama Pak Iwan dari Presiden Diaspora Australia. Boleh. Terima kasih Mbak Ola, Bu Lisa, para stand up komedian, Mas Panji, Bang Dirga, Ernest, dan Bang Ramzi. Terima kasih sekali. Kalau diaspora Indonesia di luar negeri itu pertama yang dipikir itu tetap Indonesia nih ceritanya. Setiap hari itu kita semua percaya deh, Pak Stefanus, Bu Yeti, rekod mana yang ini apa sekarang apa rekod COVID hari ini apa? Pertama kali dilihat pasti yang ada di Indonesia. Meskipun dia tinggalnya di Perancis atau di Singapura atau saya di Australia. Ini apa sudah menjadi sudah menjadi mindset kita untuk ingat rumah. Nah, ini terima kasih sekali kita diajak tertawa oleh teman-teman yang dari Indonesia. Saya hari ini merasa terhibur betul-betul dengan teman-teman. Dan tampaknya ini berempat ini nanti harus tur di Australia nih begitu palangnya Eropa juga. Eropa juga itu. Teman-teman diaspora bisa nih. Kali Pak ngajak saya juga kan pengen tur. Pasti dong Mbak Ola, pasti dong. Udah pasti Nola. Kalau Ola pasti. Kami tidak mau berangkat kalau nggak ada Kak Ola. Nah, itu dia tuh. Kalau gitu ya gampang nih, kita nggak jadi berangkat lah. Lucu bener. Oke, terima kasih semua teman-teman dan para peserta dan penonton yang sudah berpartisipasi. Saya dari Melbourne, Australia, mengucapkan terima kasih. Di sini sudah menjelang buka puasa. Ikutan dong. Di sini makanya. Ya, semoga webinar ini dapat meneruskan semangat optimisme kita dan kesadaran agar terus-menerus dan peduli berbagi untuk masyarakat yang membutuhkan support. Dan terima kasih untuk Quartet, Gilang, Ernest, Panji, Ramzi. Terima kasih banyak, dan guest speaker dari Prancis, Ibu Yeti, Stefanus dari Singapura, dan Delia yang udah ngabur. Ola terutama terima kasih yang true moderator. Oke, kita tutup dengan Ola.
Ya teman-teman, ini banyak yang bilang terima kasih melalui Zoom group chat. Ada yang dari New Zealand, Wellington, terus juga ada beberapa juga teman-teman yang lain, walaupun yang dari Tangerang tadi tetap bilang makasih juga. Makasih kalian sebagai fans, saya jadi ngerasa lebih dekat sama kalian. Aku ngefans, kok Ernest, aku ngefans, stay safe all. Stay safe dari Dubai. Thank you semuanya, makasih semua. Ini ramai pada masuk, intinya semua mengucapkan terima kasih. Ini imunnya menandakan udah pada naik, hidup komika katanya. Mantap. Very entertaining. Woohoo. Ramzi sama Gilang udah dianggap komika, mantap nih. Berarti ada part 2 dong ya ceritanya. Ampun. Makasih, thank you udah nemenin saya kerja, keren. Oke teman-teman, itu aja sih, dan insya Allah nih mungkin kedepannya ada part 2 nggak ya? Ada part kedua ya? Boleh tuh. Part keduanya semoga di saat corona ini udah selesai ya, jadi kita juga bisa lebih rileks, nggak ngomongin COVID-19 terus ya kan, punya topik-topik baru untuk bisa lebih dibahas. Makasih teman-teman semuanya, kita ucapkan Thank you. selamat berbuka yang di Australia. Kita yang di Jakarta masih nunggu beberapa jam lagi. Ernest, semangat puasanya. Kalian tadi mohon maaf, saya mungkin karena saya di Eropa dan saya juga agama Kristen. Tadi saya sarapan nggak tutup kamera, mohon maaf. Sadar ya. Malu. Nggak apa-apa. Sadar tadi ngomong-ngomong puasa. Ya Allah. Saya temenin biar nggak merasa bersalah, saya temenin. Semua kamera sekarang buka dulu ya. Buka kameranya semua untuk teman-teman, jadi bisa foto bareng sama artis di sini. Jadi Pak Ben kayak waktu kecil ya. Teman-teman yang audionya dibuka Pak Ben semuanya. Nah, kita punya IT Pak Ben dan Pak. Halo Jane. Hai Jane. Halo Jane. Si Panji ya. Ih, keduluan dulu lagi. Jane pasti di Melbourne. Enggak ya, nggak salah. Di Sydney. Kenapa kamu baru gabung sih Jane? Ini kita udah mau selesai. Kenapa lemas? Aku ke sana. Aku bakal tur ke Melbourne stand up Jane, kamu ke Melbourne aja ya. Sydney aja dong. Ada yang godain David tuh, lihat David tuh. David, I love you. Halo. Ayo kita foto yuk. Gokil David. Surya Paloh minder lihat jenggot lu. Iya David, foto bareng. Keluar gambarnya, keren Mas Jeffrey. Terima kasih. Oh, ini si Ahmad Fadilah nih yang belakangnya itu. Lagi di Iceland. Kok bisa sih gue udah nanya dari Kelamaan lockdown jadi garing, gimana caranya biar bisa lucu ya? Mabok. Giting, Pak. Bener. Kalau giting lucu biasanya. Devina, apa kabar Devina? Devina. Di mana? Halo, aku di Melbourne. Hai Devina. Oh. Kamu nggak merasakan corona ya? Kayak kamu sehat-sehat aja deh. Di rumah terus, Kak. Heri Aprianto, Anda habis cukur rambut sendiri atau gimana sih? Kok gitu bener rambutnya Anda nih? Cukur mahal di sini, Bang Panji. Aku nggak enak nih sama David loh, jangan-jangan dia masih ada ya kalau dari tadi kita omongin nih. Ya, kita jadi foto nggak sih nih kita? Aku udah senyum loh dari tadi nih. Udah di foto. Oke, foto ya. Nova Maulani. Oke, hitung. 1. Ini nggak ada yang screen capture nih. 1. Oh iya, tahu Bentar, oke. Mas Ben, Mas Ben. 1, 2, 3, senyum. Mantap. Kamu kemana, Jen? Terima kasih ya teman-teman semuanya yang udah Thank you. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Gilang, Panji, Ramzi. I love you guys. Thank you. Boom. Nanti Ernest, kapan kita buat film baru ya nanti di Melbourne? Bang Ernest, mantap. Saya izin. Terima kasih. Dadah. Terima kasih untuk semua. Jaga kesehatan semuanya. Terima kasih. Keluar.
Terima kasih Pak Iwan sudah mengundang. Terima kasih Pak Stefanus. Terima kasih Pak Stefanus. Terima kasih. Ola, Terima kasih, thank you Pak banget Iwan. Elma. Tadinya mau Mbak setengah, Ola. jadi terus